Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan materi tentang statistika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anita Syahwianti dengan NIM 1808105174 dan teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Eriana Priastini dengan NIM 1808105196. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Eriana Prihastini. Di slide pertama ini ada pengertian statistik dan pengertian statistika. Yang pertama ada pengertian statistik. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistik didefinisikan sebagai angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Sedangkan pengertian statistika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menabulasi, mengumpulkan, menganalisis, serta menemukan keterangan yang berarti dari data. Data yang dikumpulkan itu dan dianalisis ini adalah berupa angka-angka. Data statistik. Menurut Dewi, Suksmono, dan Hidayati tahun 2008 berpendapat bahwa data statistik ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif ini terdiri atas data diskrit dan data kontinu. Yang pertama ada data diskrit. Data diskrit ini adalah data yang diperoleh dengan cara memecahkan atau menghitung. Contohnya adalah kita menghitung data banyaknya anggota keluarga dan banyaknya penduduk di suatu tempat, atau kita menghitung data jumlah kendaraan yang diproduksi oleh suatu perusahaan dan yang lainnya. Yang kedua ini ada data kontinu. Data kontinu ini data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya sendiri adalah kita menghitung data tinggi dan berat badan suatu siswa di sekolah, atau data luas tanah dan yang lainnya. Selanjutnya ini ada data kualitatif. Data kualitatif ini adalah data yang bukan merupakan bilangan. Data kualitatif ini menggambarkan kualitas objek yang diteliti. Contohnya itu, misalkan kita mendeskripsikan suatu daerah yang diteliti. Nah, kita menggunakan data kualitatif. Selanjutnya, kita bahas tentang populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Yuwono, tahun 2020, populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel, menurut Yuwono tahun 2020, sampel diartikan sebagai contoh. Nah, artinya jika suatu populasi berisi elemen-elemen, maka jika diambil suatu contoh atau sampel dari populasi, maka hanya akan diambil beberapa kecil dari elemen-elemen tersebut untuk mewakili seluruh karakter elemen populasi. Penyajian data. Yang pertama ada tabel statistik. Tabel statistik ini terdiri atas beberapa kolom dan baris. Di sini terdapat contoh soal. Contoh soalnya adalah berdasarkan data yang diperoleh dari Microsoft Encarta 2005, diketahui jumlah penduduk kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang
pada tahun 1997 berturut-turut adalah 7.764,764, 3.557,665, 2.351,303, 1.974,300, dan 1.436.500. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel statistik. Maka kita jawab, jumlah penduduk Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang pada tahun 1997. Di situ kita buat tabel yang berisi 2 kolom, yaitu kota dan jumlah penduduk. Maka kita tinggal masukkan aja, kayak kota Jakarta jumlah penduduknya adalah 7.764,764, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang dimasukkan semua, dan kemudian kita jumlah seluruh jumlah penduduk dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Menurut Hasibuan dan kawan-kawan tahun 2009, distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Secara umum, tabel distribusi ini dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu ada tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data tunggal yang berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. Di situ terdapat contoh tabel distribusi frekuensi data tunggal. Teman-teman bisa lihat sendiri di slide ya. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi frekuensi data kelompok ini tabel yang menyajikan frekuensi dari data yang dikelompokkan. Di situ terdapat contoh tabel dari distribusi frekuensi data kelompok. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi data kumulatif. Jadi, tabel distribusi frekuensi data kumulatif ini adalah tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, yang dibedakan menjadi 2, yaitu frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah. Nah, di situ terdapat contoh tabel untuk frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah. Teman-teman bisa lihat sendiri di slide ya. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel presentase. Tabel distribusi frekuensi relatif ini adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya ini menyajikan frekuensi dalam bentuk angka presentasi. Nah, di situ terdapat contoh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif mengenai umur mahasiswa. Selanjutnya ada grafik. Grafik adalah lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar tentang turun naiknya suatu statistik. Beberapa bentuk grafik yang umumnya kita kenal adalah histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Nah, di situ terdapat contoh-contoh grafik dari histogram, poligon, dan ogive. Selanjutnya ada diagram. Diagram ialah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu data yang akan disajikan. Nah, di situ terdapat diagram batang dengan contoh penerimaan siswa baru di SMK Gunajaya dari tahun 2011 sampai 2014. Yang tadinya tabel menjadi diagram batang. Yang kedua, ada contoh dari diagram garis mengenai produksi beras PT Bumi Guna.
Selanjutnya ada diagram piktogram atau lambang. Nah, di situ terdapat contoh dari diagram piktogram atau lambang tentang jumlah siswa di Kota Bangun berdasarkan tingkat pendidikannya tahun 2007 yang ditujukan pada tabel di bawah ini. Nah, di situ terdapat contoh bentuk dari diagram piktogram atau lambangnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Erin, yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Mohon maaf, di situ tulisannya typo, bukan permustaan tapi pemusatan. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu min atau rata-rata yang disimbolkan dengan X bar. Dalam min ini juga dibagi lagi menjadi dua, min untuk data tunggal dan min untuk data berkelompok. Rumus untuk min data tunggal yaitu X bar sama dengan jumlah nilai X dibagi N. N adalah jumlah banyaknya data. Dan min untuk data berkelompok rumusnya yaitu XI sama dengan sigma XI dikali XI dibagi sigma FI. Contoh soal. Diketahui sebuah data 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 4, 3, dan 2. Tentukan minnya. Jawab, karena ini termasuk data tunggal, maka kita menggunakan rumus min data tunggal, yaitu X bar sama dengan jumlah nilai X dibagi N. Untuk jumlah nilai X, kita bisa jumlahkan dari data yang sudah diketahui tadi. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 dibagi N-nya adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 10, maka dibagi 10. Sama dengan 33 dibagi 10, yaitu 3,3. Jadi min data di atas adalah 3,3. Median atau nilai tengah. Median ini sering kali disimbolkan dengan ME. Median juga dibagi menjadi dua, ada median data tunggal dan ada median data kelompok. Median data tunggal rumusnya ME sama dengan X N plus 1 dibagi 2, sedangkan median data kelompok yaitu ME sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1 dibagi 2. Contoh soal, tentukan median dari data berikut: 8, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 10, 8, 9, 8, dan 5. Maka untuk menjawab soal ini kita harus urutkan dulu dari data yang terkecil sampai dengan data yang Oke, setelah kita urutkan dari data yang terkecil menuju data yang terbesar, maka menjadi urutannya seperti ini: 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, dan 10. Nah, setelah dihitung, ternyata jumlahnya itu N-nya itu ada 12, bilangan genap. Maka nilai tengahnya yaitu kita ambil nih bilangan diantara 12 itu berapa? Berarti 6 dari kiri dan 6 dari kanan. Berarti jumlahnya itu ada di 7 dan 8. 7 ditambah 8 itu 15. 15 dibagi 2 itu 7,5. Maka mediannya adalah 7,5. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang modus. Modus adalah data yang sering muncul. Nah, pada kesempatan kali ini modus yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Untuk modus data tunggal, caranya cukup melihat
digit mana yang paling sering muncul. Contoh, tentukan modus dari data berikut. 4, 8, 7, 4, 6, 3, 6, 8, 6, 3. Nah, kita lihat nih. 4 ada berapa kali muncul? 4 ada 2 kali muncul. 8 ada 2 kali muncul. 7 ada 1 kali muncul. Terus 6 ada 3 kali muncul. 3 ada 2 kali muncul. Dan 8 tadi udah ada 2 kali muncul. Maka angka atau data yang sering muncul yaitu 6. Maka data yang paling sering muncul adalah 6. Sehingga modusnya itu 6. Modus disimbolkan dengan MO. Lanjut, kita bahas tentang data berkelompok. Rumusnya MO atau MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali dengan C. TB adalah tepi batas kelas bawah modus. D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Dan C adalah panjang kelas. Kita lihat contoh di samping. Ini ada interval jumlah skrup cacat dan frekuensinya. Nah, kita lihat dari frekuensinya. Mana jumlah frekuensi yang paling banyak? Yaitu ada di angka 7. Angka 7 itu punya interval dari 11 sampai 12. Maka kita pakai TB-nya yang 11 sampai 12. 11 dikurangin 0,5 sama dengan 10,5. Teman-teman boleh pakai 11 dikurangin 0,5 atau 12 ditambah 0,5. Bebas, ya. Tapi di sini kita tetapkan 11 dikurangin 0,5 jadi 10,5. D1 tadi kan frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi yang sebelumnya. Karena ini di tabel, maka frekuensi modusnya 7 dikurangi frekuensi yang sebelumnya itu berarti yang di atasnya 7 yaitu 5. Berarti 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Untuk D2 tadi kan frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Frekuensi sesudahnya yaitu di bawahnya berarti kan yang 6. Berarti 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Panjang kelas itu 5, 6, 7, 8. Berarti itu ada 2. Maka panjang kelasnya atau C-nya adalah 2. Langsung masukin ke rumus. Mo sama dengan 10,5 ditambah 2. 2 itu C tadi. Dikali 2 per 2 plus 1 sama dengan 11,83. Jadi modusnya adalah 11,83. Baik, yang selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Menurut Agil tahun 2020, ukuran letak data merupakan jenis data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Oleh karena itu, kita akan bahas sekarang yang kuartil terlebih dahulu. Kuartil pada suatu data bisa didapat dengan cara membagi data itu secara terurut menjadi 4 bagian yang mempunyai nilai sama besar. Kuartil dibagi menjadi 3 macam, yaitu kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah atau biasanya disebut juga median, dan kuartil 3 atau daerah atas. Kuartil 1 itu berada di sebelah kiri dari garis kartesius. Kuartil 2 itu ada di tengah-tengah, dan kuartil 3 itu ada di sebelah kanan. Contoh soal, diketahui sebuah data 3859 483 1027 687 269. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, dari data yang kita sudah punya tadi, kita harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil menuju yang terbesar. 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, dan 10. Maka
jumlah atau n-nya itu ada 16. Nah, teman-teman di sini bisa lihat dari gambar yang sudah tertera yang ada warna hijau dan biru muda. Berwarna toska. Kita di situ pertama kita cari nilai Q2-nya dulu. 6 berarti 8 ke kiri dan 8 ke kanan. Nah, 8 ke kiri diakhiri dengan 6 dan 8 ke kanan diawali dengan 7. Maka 6 ditambah 7 itu 13. 13 dibagi 2 6,5. Itu Q2. Untuk Q1 kita mulai dari 2 sampai dengan 6 lagi. 6 di batas akhir tadi. Maka kita ketemu nilai tengahnya yaitu 3 dan 4. 3 ditambah 4 itu 7, dibagi 2 itu 3,5. Dan Q3 juga kita ketemu 8 dan 8. Maka 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Yang selanjutnya kita punya desil. Menurut Sudijono dan Anas tahun 2004, desil adalah titik atau skor nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10 dikali dengan N. Oke. Jadi rumus desil itu, desil sama dengan 1/10 dikali dengan N. Nah, di sini kita punya contoh soal. Yang pertama, diketahui data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Tentukan desil 4. Nah, data tadi itu diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Jadi 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, dan 11. D4. 4 dikali 10 plus 1 per 10 sama dengan 44 per 10 sama dengan 4,4. D4 terletak pada urutan 4,4 sehingga D4 yaitu X keempat ditambah 0,4 dikali X5 min X1. X4 nya berapa? Kita lihat dari data yang sudah diurutkan tadi, yaitu X4 itu ada di angka 6, yaitu angka 6. 6 ditambah 0,4 dikali X5 itu berapa? X5 itu 7 dan X4 itu adalah 6, berarti 7 dikurang 6. Berarti 6 ditambah 0,4 dikali 7 min 6 sama dengan 6,4 ya. Jadi D4 sama dengan 6,4. Selanjutnya kita punya soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Nah, teman-teman perhatikan di bagian yang di tabel yang sudah tertera nilai dan frekuensinya yaitu 40 sampai 49, ada 4 dan seterusnya. Nah, tentukan desil kedua dan desil ke-9. Nah, sebelum teman-teman menjawab, teman-teman harus bikin dulu tabel di sebelah frekuensi, yaitu tentang frekuensi kumulatif. Ya, yang pertama itu 4. Terus 4 ditambah jumlah frekuensi sesudah 4 yang difrekuensi itu kan 5. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian 9 ditambah 14 sama dengan 23. 23 ditambah 10 sama dengan 33. 33 ditambah 4 sama dengan 37. Dan 37 ditambah 3 sama dengan 40. Desil kedua, letak D2 sama dengan TB ditambah 10 per 2 dikali 40 per 10 dikurangin frekuensi kumulatif. TB sama dengan TB ditambah 10 dikali 8 dikurang F
dikali frekuensi. Nah, TB kita punya itu 49,5. Berarti ada di angka 8 kan tadi. Nah, 8 itu masuknya ke 9. 9 itu masuknya ke nilai yang 50. 50 itu dikurangi dengan 0,5 jadi 4,9. 49,5 ditambah 10 dikali 8 min 4 dibagi 5. D2 sama dengan 49,5 ditambah 8 ditambah sama dengan 57,5. Untuk D9 sama, kita harus cari dulu seperti tadi. 9 dikali 40 dibagi 10, kemudian dapat 36. 36 termaksud ke dalam frekuensi kumulatif yang dengan yang nilainya 80 sampai 89. Maka TB-nya 79,5 ditambah 10 dikali 36 min 33 dibagi 4. Maka D9 itu 79,5 ditambah 7,5 sama dengan 87. Persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil seringkali dilambangkan dengan P. P besar ya. Jenis persentil ada 99, yaitu dari persentil 1, 2, 3 sampai dengan persentil ke 99. Contoh soal. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel di bawah ini. Tentukanlah letak persentil kelompok ke-75. Nilai. Di sini kita punya nilai dan frekuensi. Sama seperti tadi desil, kita harus membuat frekuensi kumulatifnya dulu. Nah, sudah didapatkan frekuensi kumulatifnya, maka kita cari P ke-75 berapa. Kita harus cari dulu di I dikali N per 100. I-nya kan 75. Dan N-nya itu 40. Dibagi 100 karena ini persentil. Maka didapat itu 30. 30 ini termaksud ke dalam frekuensi kumulatif dengan nilai 56. Maka kita ya. Jadi 50,5 ditambah 3,125 sama dengan 53,625. Jadi letak persentil ke-75 itu ada di 53,625. Ukuran letak data. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rentang. Menurut Hidayati, Dewi, dan Suksmono tahun 2008, rentang adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Rentang biasa dikenal dengan jangkauan. Rentang disimbolkan atau dinotasikan dengan L besar. Dengan J besar. Tentukan jangkauan dari data 1, 3, 5, 10, 12, dan 15. Jawab. Untuk mencari jangkauan, maka kita harus tahu dulu X maksimal atau nilai tertingginya berapa, dan X minimal atau nilai terendahnya berapa. Nah, kalau kita mau simbolkan dengan rentang, berarti kita pakainya R besar. Kalau kita mau pakainya jangkauan, kita pakai simbolnya dengan J besar. Karena di sini kita mau pakainya rentang, maka R besar. R sama dengan X maksimal dikurangin X minimal. X maksimalnya kan 15, berarti 15 dikurangin X minimalnya 1. 15 dikurangin 1 sama dengan 14. Rentang antar kuartil. Menurut Hidayati, Dewi, dan Suksmono tahun 2008, rentang antar kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama, yaitu Q3 min Q1. Contoh, jangkauan antar kuartil dari data 66, 85, 96, 75,
579788. Nah, untuk menjawabnya kita harus mengurutkan terlebih dahulu nih data dari yang terkecil menuju yang terbesar. Jadi kita urutkan ya, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Maka banyaknya data ada 14. Q3. Kita cari dulu nih Q1, Q2, dan Q3. Q3-nya kita dapat 8, Q2-nya Q1-nya kita dapat 6. Ya. Maka diperoleh jangkauan antar kuartil yaitu Q3 min Q1, 8 dikurang 6 sama dengan 2. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata menunjukkan selisih setiap datum terhadap rata-rata. Kita punya rumus yaitu SR sama dengan sigma N, I sama dengan 1, nilai mutlak X1 min X bar per N. X bar itu rata-rata, N itu data ke I. Contoh soal, diberikan data 5, 6, 8, 5, 7, tentukan SR-nya. Nah, sebelum mencari SR, kita harus cari dulu X bar-nya. X bar itu tadi apa? Jumlah dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Berarti 5 ditambah 6 ditambah 8 tambah 5 ditambah 7 dibagi 5. Kita punya X bar-nya itu 6,2. Kita masukkan ke rumus XI. XI kan tadi berarti data ke I. XI yang pertama itu 5. 5 dikurangin X bar. X barnya berapa? X barnya 6,2. Berarti 5 dikurangin 6,2 dan seterusnya. Setelah didapat, kita operasikan. 1,2 ditambah 0,2 ditambah 2,2 ditambah 1,2 ditambah 1,2. Dibagi 5, maka 5,2 dibagi 5 itu 1,04. Yang selanjutnya yaitu tentang varians. Menurut Hidayati, Dewi, dan Suksmono tahun 2008, varians adalah rata-rata kuadrat, penyimpangan atau selisih, nilai-nilai pada suatu data dari rata-ratanya. Varians juga mempunyai dua rumus, yaitu varians untuk data tunggal dan untuk data kelompok. Masih sama seperti tadi, XI itu nilai ke I, X bar adalah rata-rata, N adalah banyaknya data, dan varians ini disimbolkan dengan S kuadrat. Contoh soal, varians dari data 4546, 4352, 34 adalah. Nah, sebelum kita mencari varians atau S kuadrat, kita harus terlebih dahulu mencari X bar-nya. Sama seperti tadi, data yang sudah ada kita jumlahkan dibagi banyaknya data. Didapat X bar-nya itu 4. Kita masuk ke rumus S kuadrat, karena ini adalah merupakan data tunggal. XI dikurang X bar dikuadratkan. Bedanya sekarang dikuadratkan. Kalau tadi pakainya nilai mutlak. 4 dikurangin 4 dikuadratkan. Dan seterusnya. Maka S kuadrat sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0 dibagi 10. Maka variansnya adalah 1,2. Dan yang terakhir yaitu simpangan baku. Menurut Hidayati, Dewi, dan Suksmono tahun 2008, simpangan baku adalah akar positif dari varians. Nah, di sini kita punya rumus sama seperti tadi, ada data tunggal dan data kelompok. Kalau tadi di varians itu adalah simbolnya S kuadrat, kalau di simpangan baku ini hanya S sama dengan akar dari nilai varians yang tadi. Nah, kita punya contoh soal. Rama menjadikan tinggi badan beberapa siswa di desa Kalirejo sebagai sampelnya. Di bawah ini adalah data yang berhasil dikumpulkan oleh Rama, yaitu 172, 167,
180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Nah, teman-teman, di sini kita sudah punya XI, maka XI-nya kita kuadratkan. Nah, datanya ada seperti di tabel. Nah, jumlah XI kuadrat itu datanya juga sudah ada di tabel, maka X kuadrat sama dengan 10, karena banyaknya data, 10 dikali 289.613 dikurangi 2893401 dibagi 9 dikali 10. Nah, didapat 30,32, maka S atau simpangan bakunya yaitu akar 30,32 sama dengan 5,51. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penulisan, pengucapan, atau dalam menjawab soal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui Zoom. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.